Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sejarah dan filsafat pendidikan luar sekolah yang diampu oleh DPA saya tercinta Bu Silva Arkonia, SPD MPD. Yeay. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama. Silahkan perhatikan gambar ini. Salah gambar. Nah, yang ini. Pertanyaannya, gambar apakah itu? Gambar tersebut, gambar ini adalah patung The Tinker yang dibuat oleh seniman Prancis yang bernama Auguste Rodin. Ya. Pertanyaan kedua, mengapa gambar tersebut menjadi bagian penting dalam kajian mata kuliah sejarah dan filsafat PLS? Patung yang dibuat oleh Auguste Rodin ini sangat penting dalam kajian ilmu filsafat dan sejarah pendidikan luar sekolah. Karena dengan melihat patung The Tinker ini, kita dapat simpulkan bahwa patung ini digambarkan dengan sosok laki-laki yang duduk di atas batu dan dagunya bertumpu pada tangannya seolah-olah patung ini terlihat berpikir. Maka dari itu, patung ini sering digunakan sebagai gambar untuk mewakili filosofi. Tidak heran jika patung itu akhirnya menjadi simbol filsafat. Dan menurut saya, dari namanya bisa kita simpulkan, The Tinker, think. Think. Bacanya itu think. Oke. Think. Dalam bahasa Inggris yang berarti berpikir. Dalam kajian filsafat, kita diajarkan berpikir kritis dan lebih mengarah ke logika. Pertanyaan nomor 2. Perhatikan gambar ini. Gambar apakah itu? Gambar tersebut tertulis, Apa itu sejarah? sejarah adalah peristiwa pada masa lalu yang dipelajari untuk menjadi acuan kehidupan masa mendatang. Mengapa gambar tersebut perlu dipahami oleh mahasiswa PLS dalam pengenalan filsafat dan sejarah PLS? Karena dari mempelajari filsafat sejarah dapat mempertajam kepekaan kritis seseorang, serta lebih mampu mendeskripsikan sesuatu penilaian pribadi mengenai keadaan pengkajian sejarah pada suatu hal tertentu yang bermanfaat untuk membangun diri kita dengan berpikir secara logika. Apa itu sejarah PLS secara umum? Secara umum, pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang dirancang untuk mengajarkan warga belajar agar memiliki pengetahuan serta pengalaman yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal. Kalau yang secara khusus? Dan secara khusus, pendidikan luar sekolah adalah bentuk pengelolaan pendidikan di luar sistem formal yang tidak terikat jenjang dan struktur persekolahan dengan memberikan layanan kepada sasaran didik dan cara belajar tertentu dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, keterampilan, dan keahlian. Pertanyaan nomor 3. Yang pertama, apa itu filsafat secara umum? Kemudian, filsafat secara umum merupakan pengetahuan yang menggunakan daya pikir mengenai sebab yang bertujuan untuk membantu agar seseorang mampu membedakan permasalahan ilmiah dengan yang tidak. Kalau filsafat PLS? Filsafat pendidikan luar sekolah dinyatakan sebagai suatu usaha untuk berpikir secara radikal dan menyeluruh, atau suatu cara berpikir dengan mengupas suatu sedalam-dalamnya. Selanjutnya, mengapa gambar ini penting dalam sejarah dan filsafat PLS? Karena gambar itu mempertanyakan apa itu filsafat, di mana filsafat sendiri sangatlah penting bagi kehidupan, terutama dalam pendidikan. Salah satunya yaitu pendidikan luar sekolah. Pertanyaan nomor 4. Apa saja sih yang mempengaruhi pendidikan luar sekolah? Yang mempengaruhi pendidikan luar sekolah diantaranya ialah pengaruh tradisi masyarakat dan pengaruh agamanya. Ada 5 pengaruh lainnya yang disebutkan oleh Soleiman Yusuf, yaitu kesejahteraan, kebutuhan pendidikan, keterbatasan sistem sekolah, potensi sumber belajar, dan keterlantaran pendidikan luar sekolah. Yang kelima, uraikan dengan jelas 5 alasan munculnya pendidikan luar sekolah menurut Sulaiman Yusuf. Alasan pertama, kesejahteraan tidak hanya berada di sekolah yang berhubungan dengan pendidik dan peserta didik. Pendidikan dapat diperoleh sebelum anak menjadi peserta didik, yaitu ketika berada dalam keluarga, terutama ayah dan ibu. Alasan kedua, kebutuhan pendidikan mempengaruhi berbagai macam keahlian dalam mengarahkan kehidupan yang semakin maju. Maka tidak heran apabila masyarakat menghendaki berbagai penyelenggaraan pendidikan dengan program keahlian masing-masing. Selanjutnya, keterbatasan sistem juga menjadi salah satu pengaruh pendidikan luar sekolah, karena mengharuskan peserta didik berada dalam bentuk menyeluruh dan keahlian yang sejenis, sehingga mereka terasing dari pengetahuan dan keahlian lain. Alasan selanjutnya, potensi sumber belajar.
yang menyebar pada sekitar lingkungan kehidupan yang tidak hanya tertuju pada perpustakaan, koran, dan majalah. Sumber tersebut memberi lapangan bagi penyelenggaraan pendidikan luar sekolah baik berupa kursus dan latihan yang selama ini belum mereka peroleh. Pengaruh terakhir adalah keterlantaran pendidikan luar sekolah. Pengaruh ini dimulai dari penyelenggaraan sebagai kegiatan pendidikan yang pada hakikatnya menggunakan sistem di luar dunia sekolah dan dilaksanakan bersamaan dengan pendidikan sekolah biasa. Namun banyak kegiatan yang telah ditinggalkan sebagai contoh Mass education. yaitu pendidikan yang diberikan pada orang dewasa di luar lingkungan sekolah, yang bertujuan memberikan kecakapan baca tulis dan pengetahuan umum. Pertanyaan nomor 6. Seperti yang kita ketahui, ada beberapa aspek yang membentuk perkembangan pendidikan luar sekolah. Nah, pertanyaannya, berilah penjelasan dari aspek-aspek tersebut. Ada 5 aspek yang membentuk pendidikan luar sekolah. Yang pertama adalah aspek pelestarian budaya. Pendidikan yang berlangsung di lingkungan keluarga melalui berbagai perintah, tindakan, dan perkataan orang tuanya berpengaruh pada peserta didik. Dengan demikian, kehadiran pendidikan luar sekolah sangat dipengaruhi oleh pendidikan atau kegiatan yang berlangsung di dalam keluarga. Yang kedua, aspek teoritis. Dasar pijakan teoritis keberadaan pendidikan luar sekolah adalah teori yang dikemukakan Philip H. Combs. Tidak satupun lembaga pendidikan formal, informal, maupun non-formal yang mampu memenuhi semua kebutuhan belajar minimum yang esensial. Atas dasar teori ini dapat dikemukakan bahwa keberadaan pendidikan tidak hanya penting bagi segelintir masyarakat, tapi mutlak diperlukan keberadaannya bagi seluruh masyarakat. Yang keempat, aspek kebutuhan terhadap pendidikan. Kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tidak hanya pada masyarakat daerah perkotaan, melainkan masyarakat daerah pedesaan juga semakin meluas. Kesadaran ini timbul terutama karena perkembangan ekonomi, kemajuan iptek, dan perkembangan politik. Kesadaran juga tumbuh pada seorang yang merasa tertekan akibat kebodohan, keterbelakangan, atau kekalahan dari kompetisi pergaulan dunia yang menghendaki suatu keterampilan dan keahlian tertentu. Atas dasar kesadaran dan kebutuhan inilah sehingga terwujudlah bentuk-bentuk kegiatan kependidikan baik yang bersifat di dalam persekolahan ataupun di luar persekolahan. Yang terakhir adalah keterbatasan lembaga pendidikan sekolah. Lembaga pendidikan sekolah yang jumlahnya semakin banyak bersifat formal atau resmi yang dibatasi oleh ruang dan waktu serta kurikulum yang baku dan kaku serta berbagai keterbatasan lainnya. Sehingga tidak semua lembaga pendidikan sekolah yang ada di daerah terpencil pun yang mampu memenuhi semua harapan masyarakat setempat, apalagi memenuhi semua harapan masyarakat daerah lain. Akibat dari kekurangan atau keterbatasan itulah yang memungkinkan suatu kegiatan pendidikan yang bersifat informal atau non-formal diselenggarakan, sehingga melalui kedua bentuk pendidikan itu kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pendidikan formal, informal, dan non-formal harus memiliki keseimbangan antara ketiganya. Bagaimanakah menurut pandangan saudara dari pernyataan tersebut? Keseimbangan dari ketiga jalur pendidikan tersebut adalah dalam setiap ajaran, seseorang wajib berusaha dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan menteri. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 2003 tertulis bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal. Artinya ada 3 jalur pendidikan yang diakui di Indonesia. Pendidikan informal yang terdapat pada lingkungan setiap individu, pendidikan non-formal yang merupakan mekanisme peluang dari setiap orang untuk memperkaya ilmu, pengetahuan, dan teknologi maupun pembelajaran seumur hidup, serta pendidikan formal yang berstruktur dan terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Pertanyaan nomor 8. Berilah 3 pijakan PLS sehingga memiliki legitimasi sampai saat ini. Ada 3 dasar pijakan bagi pendidikan luar sekolah sehingga memperoleh legitimasi dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, yaitu UUD 1945, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah. Pertanyaan nomor 9. Buatlah analisis dari program PLS sampai saat ini yang masih memiliki kesempatan dalam membangun kehidupan manusia. Menurut analisis saya, pendidikan luar sekolah memiliki kesempatan dalam membangun kehidupan manusia karena pendidikan luar sekolah berfungsi untuk melengkapi kemampuan masyarakat dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah formal. Program pendidikan luar sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat pada program yang dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan. Pendidikan luar sekolah juga mempunyai fungsi sebagai kegiatan yang menjembatani seseorang untuk masuk ke dunia kerja. Dalam dunia masyarakat,
Pendidikan luar sekolah berfungsi sebagai wahana untuk bertahan hidup dan mengembangkan kehidupan seseorang. Oke, pertanyaan nomor 10. Udah. Bubar. Nomor 9. Terakhir. Sekian video dari kami. Saya Jenny. Saya Michael. Dan saya Lukas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Wis. Sekian video dari kami. Saya Jenny. Ini asisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas. Salam. Om Swastiastu anjir. Lah iya kan mesti salam. Apa itu? Salam Mas Swastiastu. Salam Mas Swastiastu nama Buddha. Opo. Mengapa gambar tersebut perlu dipahami oleh mahasiswa PLS dalam pengenalan filsafat dan sejarah pendidikan luar sekolah? Pertanyaan yang kedua. Ini lagi loh. Iya kok kamu kakak dulu macam ini. Terus aku. Hitungnya dengan gua yang Gue tak gede sih san. ini mau cek. Ini cengor versi biasa lang ini. Oke, gambar tersebut bisa siapa dan bisa carikan guys? Nanti kuno. Bikin ini. Iya kuno. Mending iku ae apa? Masalah masih awal nih kuno. Kangen apa gambar patungnya lho gini. Terus Iya. dari kono sing mencipai lho kono. Oh iya. Kita kan wongi. Udah dibagi sih gua hapus surat. Di batu kulo bocah. Cengor kusisan. Aku tambah seneng pamer batu. Kok berdua macam. Kangen lho. Di batu kok begini lho. Cavoli bukau. Ada mie. Sekian tugas dari kami. Kami akhiri.